Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Sivor TV. Skakmat Jokowi, Pilkada 2022 gak jadi, Anies makan hati. Ditulis oleh Podesi di sivor.com. Maknyos, tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengabarkan Undang-Undang Pemilu belum perlu direvisi, alias agenda Pilkada serentak 2024 tetap dipertahankan. Kenapa begitu? Ya, karena undang-undang yang ada itu masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024. Glek, ada yang gigit jari nih. Hiks. Undang-undang tersebut belum dilaksanakan. Tidak tepat jika belum dilaksanakan sudah direvisi. Mestinya dilaksanakan dulu kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan, kata Bahtiar dalam keterangan tertulis pada Jumat 29 Januari, dikutip dari cnnindonesia.com. Sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku tersebut, maka jadwal pilkada berikutnya adalah tahun 2024, kata Bahtiar, dikutip dari cnnindonesia.com. Kisru Pilkada 2022 memang seru, apalagi jika menyangkut DKI Jakarta. Maklumlah, Pilkada DKI kali ini rasa pedesnya maknyos melebihi Pilpres. Bukan rahasia lagi, atau kalau kata orang, sudah menjadi rahasia umum nama Anies Baswedan menjadi buah bibir ngebet kepingin jadi RI 1. Percaya sih, karena sejak menjadi DKI 1, justru aksinya melebihi Pak D. Jokowi. Percandaan banyak orang, gubernur rasa presiden. Pret banget lah. Anies memang manis untuk partai pendukung dan mereka yang berkepentingan di Pilkada 2022 nanti. Diketahui selain PKS, Demokrat, Nasdem, dan sebagian Golkar konon mendukung Pilkada. Khusus DKI, Pilkada itu ibarat pemanasan sebelum Pilpres, bahkan lebih seru dan ngeri manuvernya. Ups. Nah, mengenai PKS yang juga partai pendukung Anies di Pilkada 2017, sejauh ini tetap setia membela Anies dengan segala kelucuannya itu. Bisa dimaklumin, mereka seideologi dan suara PKS juga kecil. Butuh sosok fenomenal untuk mendongkrak. Terserah mau fenomenal karena apa, yang penting cetar. Faktanya, Anies punya pendukung yang mengagumi tata bahasanya. Terbukti Anies paket lengkap. Walaupun zong prestasi, tetapi elektabilitas tetap lumayan berkat zong itu. Hahaha. Oh iya, ngomongin lucu, Pak D. Jokowi juga lucu kok. Demi menenangkan kasakusuk di DPR membicarakan revisi Undang-Undang Pemilu kemarin, pada Kamis 28 Januari, 15 orang mantan juru bicara tim kampanye nasional pemenangan Pilpres Jokowi Ma'ruf Amin diundang ke istana. Sambil ngebakso dan makan empek-empek, membicarakan beberapa hal. Disebutkan Jokowi menolak pilkada digelar pada tahun 2022 dan 2023. Santai tapi mematikan. Pedas. Menurut AC Hasan Syadili, politikus Partai Golkar, AC Hasan Syadili yang hadir di sana, Jokowi lebih ingin agenda Pilkada serentak 2024 dipertahankan, seperti yang telah diatur Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Pak Presiden bicara banyak hal soal mekanisme pelaksanaan vaksinasi nasional, soal pentingnya LPI, Lembaga Pengelola Investasi, dan beliau juga bicara soal revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada, kata AC saat dihubungi cnnindonesia.com. Suara lain juga datang dari Partai PPP, Asrul Sani, yang menjelaskan agar partai bisa mengkaji jika Pilkada 2022 tetap digelar karena saat ini kita masih di tengah pandemi. Karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti halnya pilkada di daerah tertentu, maka ini akan mengganggu upaya pemilihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan, ujar Asrul Sani saat dikonfirmasi cnnindonesia.com. Skakmat, apakah ini artinya Anies bakal nganggur? Maaf, nggak berani jawab. Tetapi faktanya Anies menjadi gubernur DKI Jakarta bukan kader partai. Berbeda dengan Sandiaga Uno yang kader Gerindra. Dan ketika itu dipasangkan dengan wakil gubernur DKI, keduanya diusung oleh PKS dan Gerindra. Dan menolak lupa ada bantuan pasukan togel. Kembali menolak lupa, ngerinya Pilkada 2017 yang memainkan isu SARA hingga membawa mayat dan ayat. Ini yang kemudian nyambung di Pilpres 2019 lalu, isu yang dimainkan tidak jauh berbeda.
Ini artinya Anies tanpa partai bukan siapa-siapa jika Pilkada 2022 tidak digelar. Berharap banyak dari pasukan togel juga sulit karena mereka sedang ribet dan sudah dibubarin pula. Tetapi setidaknya saat ini PKS telah memperlihatkan dukungannya. Kebayang dong jika Pilkada tidak jadi, siapa yang bakal ingat Anies? Hiks. Padahal menuju Pilkada serentak 2024 masih jauh banget. Anies butuh media untuk membuat namanya tetap didengar. Sementara, selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak ada catatan prestasi Anies kecuali prestasinya menghabiskan anggaran. Membicarakan pembangunan di eranya pun tidak ada, kecuali berbagai modal jabatan dan kemampuannya mengecat pelangi. Bahkan membicarakan empati pun ngeri karena Anies lebih memilih mengunjungi kuburan atau melihat jenazah ketimbang menghampiri warganya yang hidupnya mengenaskan di bawah jembatan. Maaf ya, tapi selama menjadi gubernur, omongan Anies seperti balon warna-warni, tapi sayang isinya angin doang. Ups, mati kutu, jelas mati kutu. Formula E yang tadinya diharapkan mampu menjadi pertinggal kehebatan Anies karena awal gaunnya bakal diselenggarakan 5 tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2024, ternyata kandas oleh pandemi. Padahal mungkin mimpinya, kalaupun tanpa Pilkada 2022, paling tidak setahun sekali orang mengingat hebatnya Anies. Hehe, mirip pasukan togel yang dulu doyan reunian, gila eksis. Tetapi ya gitu deh, pandemi datang dan impian Anies terbang melayang bareng dengan anggaran Formula E yang menghilang tanpa kabar berita. Weleh. Jika berandai, mungkin kampung susun akuarium bisa menjadi pendongkrak kantong suara Anies untuk tahun 2024 karena Anies peduli orang kecil. Begitu narasinya, cantiknya sih. Kalau jadi, meski konyolnya itu didirikan di atas tanah negara, tetapi seperti biasa Anies pandai berkelit. Tinggalkan bom waktu untuk gubernur penggantinya nanti. Capek deh. Langkah catur cantik Jokowi sambil ngebakso memang bikin Anies mati rasa. Mengubur mimpinya jadi RI1. Tanpa Pilkada 2022, nama Anies nggak bakal lagi terdengar. Apakah ini salah Jokowi? Iya, karena Pak D tidak ngajak makan bakso. Hahaha. Tapi yang jelas, undang-undang pemilu yang ada sekarang ini memang mengatur rangkaian pemilu hingga 2024. Jadi ngapain dipersulit membuat revisi, mending memikirkan mengatasi pandemi. Kan begitu logikanya. Maaf, apa boleh buat Anies? Bukan nama yang terdengar, tetapi aroma menyengat. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya membungkus naspung, akhirnya ketahuan juga. Duh, maaf kok gak nyambung ya? WK. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.